kemarin antek-antek Bung Laga Aki buat berdarah semua. Tapi ada sosok aneh yang membuat Aki semakin penasaran. Tempat ini nampak begitu angker, tapi Aki tidak menemukan satu orang pun. Ini ada kekuatan hitam yang sangat luar biasa. Aki yakin Bung Laga ini sudah mendatangkan orang lagi nih, mendatangkan orang-orang untuk terus menyerang Kiselamat agar Kiselamat ini tewas. Karena Aki ini menjadi penghalang bagi mereka. Ayo men, hati-hati men. Tempat ini nampak tidak terjamah dari manusia men. Banyak sekali. Kenapa tempat? Hati-hati men. Tempat ini seperti ini men. Men. Hati-hati men. Ini siapa men? Kenapa sosok ini? Kenapa dia berada di tempat ini? Tapi kekuatan sebelah. Dia memakan sebuah tongkat men. Aku tidak yakin kalau ini orang baik-baik dia berada di sini. Aku yakin dia memiliki janji dengan Bung Laga ataupun Mahesa ataupun yang lainnya. Nampaknya dia ini bukan orang sembarangan. Assalamualaikum. Siapa kau? Siapa kau? Kenapa kau langsung menyerangku tiba-tiba? Apa kamu mau tahu saya? Justru aku yang bertanya. Kenapa kau berada di sini? Aku mencari keberadaan dari Bung Laga, keberadaan dari Peggy dan keberadaan dari yang lainnya. Jadi kalau Unggang di sini kan boleh? Oh, namamu adalah Unggang. Aku pernah mendengar nama tersebut. Sabar Unggang, jangan kau langsung menyerangku. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin memastikan agar orang-orang yang jahat selalu kepada masyarakat segera bertobat. Kenapa kau tidak terima? Jelas aku tidak terima. Aku belum tobat, belum mau tobat. Kekuatanmu sangat luar biasa. Sebenarnya kau ini jawab. Bangun! Hei! Sabar Unggang, sabar. Allah Akbar. Hai anak muda, Unggang mau nanya. Baik, apa yang ingin Unggang tanyakan kepadaku? Kamu kesini mau cari apa? Aku ingin mencari dan mengejar orang-orang Bung Laga karena dia selalu berbuat onar, selalu berbuat jahat. Bahkan Bung Laga akan kuhabisi. Jadi Bung Laga mau dihabisi? Benar. Unggang, Aku tidak tahu kau siapa. hei! Sabar Unggang. Aku tidak ingin memaksud ada permusuhan denganmu. Aku tidak pernah. Aku melihat ada kekuatan sangat luar biasa di tongkatmu. Kenapa tongkatmu diikat dengan kain hitam? Apakah kau bersumber dari pendekar hitam yang didatangkan dari Bung Laga? Tidak, bukan pendekar hitam. Jangan dipegang. Kalau kamu pegang, kamu mental. Aku tidak akan memegang. Aku tidak ingin menambah permusuhan dengan siapapun. Aku hanya ingin memastikan bahwa orang-orang Bung Laga tidak mengganggu lagi orang di sekitar. Tapi kenapa kau berada di sini kalau kau tidak berbuat jahat kepada orang-orang di sekitarmu? Aku memang nunggu Bung Laga kalau ada. Wah, ternyata Kalau kau dia ada nunggu Bung Laga. berarti kau memang sudah berjanji dengan Bung Laga akan bertemu di tempat ini. Karena Ya. sudah 2 dukun yang kutenggelamkan di sini. Mbah Jaru, Mbah Sopo, dan Ki Jarwo sudah kutenggelamkan di sungai Tempuran ini. Lalu kenapa kau akan mengirimkan santet lagi kepada Ki Selamat? Tidak, Lalu kenapa kau terjerumus mengikuti jejak Bung Laga? aku mau menyadarkan orang-orang yang tidak benar. Lah, kalau kau memang ingin menyadarkan orang-orang yang tidak baik, seharusnya kau sadarkan Bung Laga. Tapi kenapa kau malah mengikuti Bung Laga? Kenapa Bung Laga nggak diajak? Aku sudah lama tidak bertemu dengan Bung Laga. Karena aku yakin Bung Laga kemarin ketika dia bertempur dengan Ki Selamat, dia sudah tewas. Bahkan kuburannya pun sudah aku siapkan di hutan larangan, di mana di situ dia aku tanamkan dengan wanita yang sudah ditumbalkan dari Bung Laga. Jadi mau anak muda mau apa sekarang? Aku tidak ingin apa-apa sebenarnya. Aku tidak ingin menambah permusuhan dengan siapapun. Tapi aku meminta kepadamu, kalau kau memang sebagai orang tua, jangan kau ikuti kata-kata Bung Laga, apalagi kau ikuti kata-kata Peggy ataupun yang lainnya, karena akan menambah rusak dan menambah gelap dunia ini. Nah, kau
tersenyum, tapi kau menyegangku. Kau. Apakah ini yang dikatakan? Kau tidak ingin berbuat jahat, tapi kau terus menyerangku. Aku tahu. Tidak berbuat jahat, cuman kamu yang tak benar. Jangan hentakkan tongkat itu, aku tahu. Tongkat ini memiliki kekuatan sangat luar biasa. Hei! Enggak, aku tidak ingin menambah permusuhan dengan siapapun. Tapi kalau kau terus menyerang, aku bisa saja menyerangmu. Aku menghargaimu sebagai orang tua. Dan tidak pernah aku melecehkan orang tua. Aku menghargaimu sebagai orang tua. Kamu kuanggap seperti orang tuaku sendiri. Tapi hentikan kau mengikuti jejak Bung Laga. Kalau kau memang benar didatangkan dari Bung Laga, lebih baik kau kembali kemana di mana kau biasa bertapa. Entah itu di Gunung Batu Lugur, entah itu di Gunung Tanjung Harapan. Aku tahu kau pasti memiliki dan kau mengetahui di mana Ki Jasuta berada. Ki Jasuta itu sudah dihasut dari Bung Laga. Jangan kau menyerang aku terus. Lebih baik kita bicara baik-baik. Silakan duduk. Aku hanya ingin memastikan karena sudah 2 kali dukun santet dan dukun teluh didatangkan dari Bung Laga dan menantang pertempuran di sini. Dan aku yakin setelah Bung Laga kubuat tewas di hutan larangan, aku yakin antek-anteknya pasti mencari keselamatan. Daripada mereka mencari, lebih baik aku yang mencari mereka. Tapi aku yakin kau memiliki ikatan batin dengan Bung Laga sehingga kau bisa muncul di tempat ini. Sudah berapa lama kau kenal dengan Bung Laga? Sudah berapa lama? Sehingga kau merelakan tubuhmu yang sudah renta ini turun gunung untuk membantu Bung Laga. Kalau kau memang benar orang hebat, kalau kau memang benar orang tua, kau harus bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Bukan kau mengikuti apa kata-kata Bung Laga. Jangan-jangan kau sudah diberi uang dari Bung Laga, bahkan miliaran, karena Bung Laga bersekutu dengan Nyi Blorong. Tidak. Sebabnya Bung Laga itu mau saya suruh ini, mau saya tobatkan ya. Oh, Bung Laga ingin Mau kau saya tobat. tobatkan. Kalau begitu, kenapa kau menyerangku kalau kau ingin begitu? Baik, kita sama-sama kita ajak Bung Laga ke jalan benar. Tapi ingat, aku tidak akan percaya dengan mulutmu karena kau, aku yakin ada sesuatu yang kau sembunyikan. Kau seolah-olah menjadi orang baik karena aku belum pernah bertemu denganmu. Tapi aku tidak pernah yakin kalau kau sudah berbicara dengan Bung Laga, pasti pendekar sair berdarah hitam itu akan mempengaruhi semua orang agar bisa membentengi dirinya. Sudahlah kakek, lebih baik kakek kembali saja ke Gunung Batu Lugur. Di mana di sana kau bisa bertemu dengan Ki Sadrawi ataupun Ki Dulhak di sana. Bimbing mereka, jangan kau ikuti Bung Laga. Unggang, aku menghargaimu sebagai orang tua. Dari tadi aku tidak melawan, dari tadi aku tidak menyerangmu, karena aku tidak ingin menyakiti hati-hati orang tua. Dan aku yakin di dalam hatimu pasti ada sisi baik yang ingin kau menjadikan bekal kelak di kehidupan abadi. Kenapa kau menyerangku? Ini tongkat ini bukan tongkat baik. Tongkat ini bukan tongkat yang baik. Aku yakin. Baik, tongkat ini tongkat baik. Tapi kenapa kau gunakan untuk menyerangku? Aku tidak menyerang. Tapi hodam yang ada di tongkat ini seolah-olah menanamkan permusuhan kepada Ki Slamet. Aku tahan. Ketika kau ikat tongkat ini dengan kain hitam ini, berarti kekuatan hitam yang lebih besar berada di tongkat ini. Tidak, di sini bukan ilmu hitam. Kau bisa saja berdalih. Dari tadi aku sabar, tapi kalau kau terus menyerang dengan tongkatmu, aku akan mengadakan perlawanan. Kalau kau tidak bisa dihargai sebagai orang tua, aku pun tidak akan pernah merasa rendah diri di hadapanmu. Jangan salahkan anak muda ini apabila kurang ajar kepadamu, karena kau telah menyerangku dari tadi. Kalau memang itu maksudmu, silakan. Hei! Hei! Luar biasa. Luar biasa. Kekuatan apa yang ada di tongkat ini? Unggang, aku tahu. Aku tahu keilmuanmu sangat luar biasa. Tapi dari caramu bicara, dari pakaian, aku sangat yakin kau bukan dari sosok pendekar yang berwatak bersih. Aku yakin kau memang datang dari lembah hitam yang sengaja didatangkan dari Bung Laga. Karena Bung Laga sudah mendatangkan Basupo dari kawah Gunung Slamet, dari kawah Gunung Merapi. Dia datangkan hanya untuk membunuh Ki Slamet. Nanti
Kalau ketemu Bung Laga, anak muda yang 3 pendekar-pendekar Unggang yang jadi musuhnya sekarang. Nanti kalau sana itu. Kau ingin memusuhi 3 pendekar? Ya, Berarti memang benar. Kalau kau memang orang berwatak bersih, kau tidak mungkin memberantas pendekar-pendekar yang disebutkan dari Bung Laga. Aku yakin kau memang sudah terhasut dari Bung Laga. Unggang, aku hanya menginginkan kepadamu, lebih baik kau kembali ke Gunung Batu Lugur. Dan jangan pernah kau ikuti apapun kata Bung Laga, karena dia itu manusia licik dari segala licik, hitam dari segala hitam. Bahkan dia menumbalkan semua wanita perawan di kampung ini hanya untuk mengakui bahwa dia adalah orang yang paling hebat di Nusantara ini. jadi itu orang pendekar ketiga itu datang ke sama Unggang. Akan kumusnahkan semua kalau dia menghalangi Unggang. Oh, aku yakin. Yakin sekali saat ini. Kau akan menghabis 3 pendekar. Aku yakin. Pendekar itu adalah mungkin spiritual saudara Ki Slamet yang ingin kau habisi. Berarti, aku tidak akan pernah tinggal diam. Enggak. Kalau kau ingin menghabisi 3 pendekar tersebut, aku yakin. Kau pun sudah bertemu dengan Abah Yoka. Kau pun sudah bertemu dengan Ompong. Semuanya mungkin akan kau habisi. Karena aku yakin. Kau sudah terhasut dari Bung Laga. Tidak terhasut, tidak. Berarti kau memang benar-benar berasal dari lembah hitam. Berarti Bung Laga mengikuti kata-katamu. Bukan Bung Laga yang menghasutmu. Berarti kau yang mencuci otak Bung Laga sehingga Bung Laga tersesat semakin jauh. Tidak. Tidak ada. Itu ngomong kosong. Tidak. Pendekar 3 itu kalau dia masih menantang Unggang atau menantang yang selamat, aku yang bisa menghabisnya. Oh, kau yang akan menghabisi pendekar. Kau yang akan menghancurkan orang-orang yang menghalangi dari gerak-gerik Bung Laga. Aku sangat menyayangkan. Kau memiliki keilmuan, bahkan kau memiliki pagar gaib di sini. Aku yakin bambu tongkat ini bukan bambu tongkat sembarangan. Karena aku yakin ini adalah bambu buntu yang selama ini dicari dari para pendekar. Karena bambu ini pun akan dibawa dari Bung Laga untuk menghabisi spiritual dari Nusantara ini. Unggang, aku tahu kau sudah banyak makan asam garam kehidupan ini, dan aku sangat yakin kau sudah mengetahui mana baik, mana buruk, dan mana yang harus dibela dan mana yang harus dihancurkan. Kenapa kau masih mengikuti jejak dari Bung Laga? Kenapa kau mau menerima pertemuan dengan Bung Laga di tempat ini? Kau tahu tempat ini? Tempat ini adalah Sungai Tempurang. Di mana sungai ini biasa untuk orang membersihkan diri dari segala kotoran-kotoran hitam. Tapi kau malah berjanji bertemu dengan Bung Laga untuk mengambil air ini, untuk kau jadikan kekuatan Bung Laga. Di mana hati nuranimu kalau Bung Laga semakin tersesat? Kau ingat, Unggang, Bung Laga itu pernah menuju sebuah jalan kebaikan. Bahkan dia memiliki banyak santri. Tapi 7 istrinya meninggalkannya. Karena apa? Karena dia terbawa dari hawa nafsu di muka bumi ini. Hidupnya sudah dikendalikan dari hawa nafsu, sehingga dia tidak bisa membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang buruk. Jangan kau terhasut, Unggang. Lebih baik kau tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kau temui lagi Bung Laga. Jangan pernah kau temui lagi orang-orang Bung Laga, termasuk siapa Perdi ataupun siapa. Jangan pernah kau temui lagi. Karena kalau kau bertemu dengan dia, aku yakin kau akan terjerumus ke lembah yang paling dalam, lembah hitam. Jadi kalau Unggang ikut, Baik, aku tahu di hatimu masih ada sedikit keraguan. Apakah aku ini orang baik? Kalau aku orang jahat, aku tidak mungkin dari tadi tidak membalas. Aku sudah pasti akan membalas semua perlakuan. Aku bukan orang lemah. Diriku ditempa di hutan ini bukan bertemu dengan manusia, tapi harimau, buaya, bahkan ular besar pun pernah Ki Slamet taklukkan. Tapi denganmu, Unggang, aku sedikit hormat karena aku menganggap kau sebagai orang tua yang suatu saat bisa menjadi panutan bagi orang-orang muda. Unggang, lebih baik kau tinggalkan Bung Laga dan jangan pernah kau temui. Karena aku yakin Bung Laga akan memberikan kata-kata yang mempengaruhi hatimu
mempengaruhi semua yang ada di otakmu agar bisa membentengi dirinya. Kau tahu, Bung Laga saat ini sudah terdesak. Bahkan kemarin dia bertarung dengan Keselamat. Dia hampir tewas. Bahkan makamnya sudah disiapkan di hutan larangan. Tapi kemarin makamnya dijaga dari Beriho, salah satu pengikut dari Bung Laga. Dan Beriho rela menaruhkan nyawa hanya untuk menjaga makam dari Bung Laga. Aku tahu, enggak. Kau adalah sosok yang hebat di muka bumi ini. Sebenarnya aku tahu, kau selama ini bertapa. Kau menyamarkan dirimu menjadi kakek tua. Bahkan, kau pernah memasuki goa yang ada di Gunung Batu Lugur. Aku tahu itu. Karena aku tahu, goa tersebut tembus dengan pantai selatan, laut pantai selatan. Di sanalah kau akan menemui Bunda Ratu. Tapi, kau terhalang karena kau, di hatimu masih ada kotoran yang terhasut dari Bung Laga. Enggak. Aku meminta dan memohon kepadamu sekali lagi. Tinggalkan semua jejak hitam. Lebih baik kau tata kehidupan ini. Mohon maaf, bukan Ki Slamet ingin menggurui. Tapi Ki Slamet tidak ingin orang-orang yang berilmu seperti Unggang ini hancur hanya karena duniawi. Bolehkah aku memegang tongkat? Karena dari tadi kulihat ada sosok yang selalu menyerang. Bolehkah aku memegangnya? Pegang lihat, boleh. Pegang. Kurang ajar. Kurang ajar. Kenapa kau menjebakku? Berhenti. Diam. Kenapa? Diam. Siapa kau sesungguhnya? Siapa kau sesungguhnya? Siapa kau sesungguhnya? Kakek tua. Kenapa? Ketika kau berikan tongkat ini kepada Keselamat, dia malah menyerangku secara tiba-tiba. Kurang ajar. Kau ingin membutakan mata Keselamat. Nah. Ternyata kamu bukan orang baik. Aku orang baik. Kalau selama tadi masih kamu pegang, wujud kamu gak ada. Kayak Kau memang orang baik. Orang baik. Kalau kau orang baik, tidak mungkin kau dari tadi menyerang. Aku tahu sosokmu seolah-olah tidak menyerang, tapi kekuatan hitammu menyerang Keselamat dari tadi. Bahkan tongkat ini sengaja menyerang mata Keselamat agar mata Keselamat tidak bisa. Ambil kalau bisa. Ha! Assalamualaikum. Kau suruh ambil, tapi kau menyerangku. Aku ingin mengetahui siapa sosok hitam yang menyerangku dari tadi di dalam tongkat ini. Ngajak kau. Ini yang kau katakan baik. Ini yang kau katakan baik. Kau memang sengaja menyamarkan dirimu. Aku tahu. Kau memang mungkin kau Tunggang orang baik-baik. Tunggang orang baik-baik. orang baik-baik kau katakan. Betul. Nanti lihat dari kamu sendiri. Tunggang ini orang yang baik. Kalau kau orang baik, tidak mungkin kau menyerang. Aku yakin kau sengaja menyambarkan dirimu agar Sekarang ilmumu banyak, tunggang tambah. aku tidak perlu minta. Aku tidak perlu minta. Aku bukan menyebarkan Nah. ilmu hitam bukan.
Walaupun seribu Cuma kali. ngetes. Walaupun Sampai seribu kali. kemana kekuatan ilmu. Kau yang mengatakan kau tidak memiliki ilmu hitam. Ki Selamat tidak akan pernah percaya. Ki Selamat bukan orang bodoh yang bisa kau jebak. Enggak, aku tahu. Dan aku sangat yakin bahwa kau memang sudah dibayar dari Bung Laka. Tidak, Walaupun berkata tidak, tidak. hah, kau Tidak. bisa saja kau. Kenapa ini? Hah? Kenapa? Kenapa ini bisa? Apa ini? Jangan-jangan. Hah, enggak. Bisa saya. Kau memang pintar bermain lidah. Aku tahu. Air ini adalah air racun yang kau ambil dari rumpun bambu hijau agar setiap orang yang meminumnya bisa tewas. Berarti kau memang bukan orang baik. Kau sengaja mengikuti Bung Laka dan setiap orang bertemu akan kau berikan air ini sebagai tanda ucapan persaudaraan. Tapi ternyata ini adalah racun. Kalau aku ngikutin Bung Laka, nggak mungkin dia aku ajak lagi sini. Aku bisa menghabisin dia. Mungkin bisa saja kau habisi Bung Laka. Tapi ingat, Unggah. Tapi ingat, ketika kau sudah dijanjikan duniawi dari Bung Laka, hatimu mungkin sedikit goyah. Kau seolah-olah menjadi sosok yang baik di hadapan Ki Selamat. Karena kau tahu kekuatan Ki Selamat seperti apa. Aku menghargaimu sebagai orang tua. Aku bukan tidak ingin bertempur denganmu, tapi aku menghargaimu sebagai orang tua. Dan aku tidak ingin menyakiti hati yang sudah genta. Tapi bila kau seperti ini, tunggu. Ku tunggu 7 kali purnama. Bahkan 7 hari Jumat Kliwon. Apabila kau tidak segera sadar, aku yang akan menghabisimu. Karena tidak semudah itu untuk menghabisi orang-orang sepertimu. Karena aku tahu kau lebih banyak makan asam garam daripada Ki Selamat. Bukan saja di hutan larangan yang kau tempah, bahkan di kawah Gunung Merapi pun sudah pernah kau ijak. Kau ambil pusaka dari sana. Unggang masuk di batu. Siap apa namanya batu? Batu Lugo. Batu Lugo. Siapa yang kau temukan sosok di situ? Karena Ki Selamat pun pernah masuk di situ. Di situ penuh dengan cahaya-cahaya seperti ada pusaka daging, nidro, emas-emas bergelimpangan di situ. Bahkan intan permata bergelimpangan di dalam itu. Kalau Unggang ketemu waktu masuk lubang batu Lugo itu, cuma ketemu satu meja, satu kursi, dan satu lemari. Satu meja, satu kursi, dan satu lemari. Ya, itu yang dilihat oleh Unggang masuk itu. Jangan-jangan yang ada di dalam lemari itu salah satu ini pusakanya yang kau ambil. Bukan. Bukan. Enggak. Aku tahu dari tadi kau seolah-olah tidak mau menatap mata. Karena aku tahu apabila kau bertatap mata dengan Ki Selamat, kau tidak akan bisa melihat lagi Bung Laka. Kau ingat, 2 mustika yang ada di tangan Ki Selamat ini mustika dari Bunda Ratu Pancasila. Kau lihat, simbol merah putih ini adalah simbol Nusantara yang sengaja dititipkan dari Bunda Ratu kepada Ki Selamat agar bisa menjaga Nusantara ini dari segala amarah manusia. Aku tahu kau mengenali simbol 2 mustika yang ada di tangan Ki Selamat ini. Makanya Ki Selamat sampai saat ini masih berdiri kokoh di bumi Nusantara ini. Karena apa? Memang tugas Ki Selamat untuk menjaga hutan dan alam yang ada di Nusantara ini. Bagus. Lebih baik Unggang kembali saja ke Gunung Batu Lugo. Boleh aku pulang ke Batu Lugo. Kawan nih. Baik, aku hanya bisa mengantarkanmu di 7 langkah dari tempat ini. Karena aku tahu tempat ini sudah kau pagar dengan pagar gaib. Bagaimana? Semua yang kau lakukan, Ki Selamat bisa melihatnya. Bagaimana, Unggang? Pagar gaibmu yang kau sangka tidak akan bisa dilihat oleh siapapun, Ki Selamat bisa menembus pagar gaib. Karena setiap 7 langkah ke arah utara, 7 langkah ke arah selatan, 7 langkah ke arah barat, dan 7 langkah ke arah timur. Bila orang sudah memasuki tempat ini, dia tidak akan bisa keluar lagi. Karena
sudah terpengaruh dari pagar halimunan yang kau tancapkan. Masih ya. Bagaimana? Bukan kiselamat sombong, Unggang, tapi kiselamat mengetahui semua yang kau tanam di sini. Bahkan sungai Tempuran ini kau jadikan tempat ritual dari segala bentuk pengobatan ataupun dari segala tujuan hidup. Unggang, lebih baik Unggang kembali lagi ke pegunungan dan jangan pernah ikuti jejak Bung Laga. Itu pesan Kiselamat. Karena apabila kau mengikuti Bung Laga, aku sangat yakin kau akan luntur semua kekuatanmu karena kau terjerumus ke lembah hitam. Jangan kau terjebak dari ucapan manis dari Bung. Jangan kau menyerang terus. Aku tidak ingin melawanmu. Bukan karena aku tidak mampu, tapi aku menghargaimu sebagai orang tua. Baik. Lebih baik kau menyeberangi sungai ini. Dan jangan pernah kau tunggu Bung Laga di sini. Karena apabila kau bertemu dengan Bung Laga, bertemu dengan Peki, aku yakin kalau kalian akan bersatu. Kau jangan coba-coba menipu Kiselamat dengan kekuatan hitammu. Unggang tidak berbohong. Ini Unggang bicara sekali lagi. Unggang bukan membawa ilmu hitam. Soal kekuatan biasa. Kau bisa bicara seperti itu. Kau kira Kiselamat ini anak kemarin sore yang terjun ke dunia persilatan? Lebih baik Unggang, silakan. Mungkin sungai Tempuran ini tempatmu kembali untuk menuju Gunung Batu Lugur. Ingat, jangan sampai ketemu dengan Bung Laga. Jangan sampai ketemu kau Peki ataupun Jagat. Kau akan tersesat semakin jauh karena otak mereka sudah tawamu saja bikin bumi ini bergetar. Jadi sekarang anak muda, apa maksud anak muda sekarang bertemu sama Unggang? Ayo, katakan. Aku tidak ingin menemuimu sesungguhnya, tapi aku ingin mencari keberadaan Bung Laga karena Bung Laga kemarin sudah kukuburkan hidup-hidup di hutan larangan. Aku yakin pasti ada sosok yang membentengi dirinya. Ternyata kau, Unggang. Kau lihat, kau bisa saja berdusta di hadapan Kiselamat, tapi tidak bisa kau berdusta di hadapan Yang Maha Kuasa. Peci hitammu, baju hitammu, kau jadikan tameng hanya untuk menipu orang-orang sekitar. Apabila kau bertemu dengan Janggar, bisa saja Janggar pun akan memberikan kepingan emas karena dia yakin kau akan membentengi dirinya. Sudahlah, Unggang. Lebih baik kau kembalilah ke tempat. Aku tidak ingin ada permusuhan dengan siapapun. Karena Kiselamat tidak pernah menanamkan permusuhan kepada siapapun. Aku menghargaimu sebagai orang tua. Bukan berarti Kiselamat tidak mampu melawanmu. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di tempat ini. Sekali-sekali boleh anak muda kalau mau nantangin Unggang. Oh, saat ini mulai terbuka kedok asli. Boleh. Saat ini mulai terbuka kedok asli. Aku ingin tahu. Kau tadi tadi. Aku ingin mencari sesuatu di sini. Ternyata kau menanamkan pagar gaib itu di sini. Oh enggak, lebih baik kau turun ke sana. Kau turun dan menyeberang sungai itu. Karena aku tidak ingin kau bertemu dengan Bung Laga. Bahkan kau Bung Laga pun. Ini semua. Sudahlah enggak. Lebih baik turunlah kau ke sana. Aku tidak ingin menambah permusuhan. Jangan kau gunakan tokoh untuk menyerangku lagi. Baik. Baik. Sebagai salam hormat Kiselamat kepadamu. Kembalilah ke tempat asal. Itu jalan. Jalan bukan sih. Itu. Kau hanya ingin menemui Bung Laga. Lebih baik kau kembali ke tempat pada jalan. Boleh. Kenapa kau ini? Kau bisa masuk ke dalam kebun bambu ini? Jangan-jangan kau ini siluman. Ayo,
Bang. Unggang pulang. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo tambahkan. Kesini tambahkan. Kita jangan tertipu dari sosok itu tadi. Aku yakin dia berpura-pura menjadi orang baik karena dia sudah mengetahui bahwa yang mendatang ke sini adalah Kiselamat. Aki tidak mau menyerangnya karena Aki tidak mau menambah permusuhan dengan siapapun lagi. Tongkat bambu buntu itu bukan tongkat sembarangan. Tidak sembarangan orang bisa mengambil pusaka tersebut. Aku yakin pusaka itu diambilnya dari suatu goa yang ada di Gunung Batu Lugur. Tapi biarlah, selagi alhamdulillah Aki bisa mengusir dia dari sini. Karena Aki yakin apabila sampai Bung Laga yang sudah Aki benamkan di hutan larangan bisa menemui dia akan bangkit dan kekuatannya akan semakin bertambah. Ya sudah kameramen, lebih baik kita tunggu di sini, kameramen ya, kita tunggu di sini, jangan sampai ada dari antek-antek Bung Laga ataupun yang lainnya kedatangan. Karena tempat ini masih dipakai gaib. 7 langkah ke arah utara, 7 langkah ke arah selatan, bahkan 7 langkah ke timur dan ke barat. Apabila orang masuk ke sini, dia tidak akan bisa melihat dunia ini lagi. Aki ingin menetralkan tempat ini. Aki akan menghancurkan semua pagar gaib yang ditanam dari Unggang. Sosok yang berpura-pura baik, tapi ternyata dia adalah manusia licik yang sengaja didatangkan dari Bung Laga. Sengaja Aki tidak melepaskan ini karena Aki tahu bahwa tumbuhan ini sebagai simbol Aki untuk bisa menetralkan tempat ini. Jangan sampai telat. Assalamualaikum. Hancur semua pagar gaib, pagar harimau yang ditanam dari Unggang di tempat ini. Ya sudah kameramen, tempat ini nampaknya sudah bersih dan Aki yakin Unggang akan menemui Bung Laga. Bukan Bung Laga yang akan menemui Unggang, ya kepada para sahabat-sahabat ya. Kiselamat akan menunggu ke tempat ini agar tempat ini tidak didatangi dari orang-orang yang tidak paham. Karena apabila tempat ini didatangi dari orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang cukup, dia akan tersesat di sini. Walaupun pagar gaibnya sudah Aki bongkar dan Aki hancurkan pagar hitam tadi, tapi di sini tempat di mana biasa Bung Laga mengadakan ritual dan tumbang di atas sungai Tempuran ini ya. Kepada para sahabat-sahabat ya, ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe ya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel Kiselamat yang bernama Noto Urip ya. Karena Aki yakin subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Jangan pernah kita saling menebar benci, jangan pernah kita saling menebar hujatan, karena itu akan menambah beban di dalam hati kita. Lebih baik kita berprasangka baik dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat ya. Nah, pesan Kiselamat yang tidak pernah lelah Aki sampaikan ya, baik kepada kameramen ataupun kepada semuanya, kepada para sahabat-sahabatnya, sayangi, muliakan kedua orang tuamu. Karena Aki yakin ketika kau memuliakan orang tuamu, kau akan diberkati dan berkahi Allah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Apabila kau gores hati orang tuamu, maka celaka dunia akan menerpa dirimu ya. Dan muliakan ketika dia masih ada dan doakan ketika dia sudah tidak ada. Karena tanpa orang tua, kita sebagai manusia tidak akan pernah terlahir ke muka bumi ini ya. Apabila ada tutur kata Kiselamat yang tidak pas, tidak baik ataupun menyinggung siapapun, Aki mohon maaf ya. Karena Aki ini manusia bodoh, manusia lemah, tempatnya salah, tempatnya hilaf. Ya, kebenaran hakiki hanya milik Allah. Kebenaran manusia itu hanya sifatnya sementara ya. Kekuatan sesungguhnya hanya milik Allah. Kekuatan manusia itu hanya sementara. Apabila yang Maha Kuasa berkehendak semudah membalikkan telapak tangan, maka hancurlah kita yang ada di muka bumi ini ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, itu salah satu kunci keselamatan dunia dan akhirat. Aku tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.